tiba-tiba temen gue yang pendaki slow ini dia kayak orang kesurupan. Bro udah nggak mau apa gimana gitu? Orang tiba-tiba dia tato Berubah jadi macan. iya gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik lagi nih Bor, bareng kita kan di Penpor Channel yang sering ngomongin pengalaman tentang di gunung. Kali ini gue ngedatengin salah satu kawan lah, Om Sigit nih. Kayaknya dia punya cerita yang menarik nih. Mungkin buat temen-temen yang baru mantengin channel kita, jangan lupa tuh ya kan subscribe ya kan. Terus sama share, komen yang barbar sekalian. Nah untuk lebih lanjutnya lagi, kita dengerin cerita Om. Gimana Om? Kita mau ceritain gunung mana nih yang menarik menurut lu dah? Ya, dia dalam beberapa kali pendakian gue, alhamdulillah gue dapat banyak pengalaman. Dari mulai pengalaman yang paling pahit sampai yang menyenangkan. Nah, ada beberapa pengalaman pahit gue tentang pendakian yang dari yang meninggal dunia itu gue di Lau. Nah, terus oh iya, ada satu nih pengalaman, menurut gue pengalaman pahit juga. Itu di Rinjani. Waktu itu gue kebetulan beserta tim itu bawa tamu, bawa Rinjani. Dalam rangka ini ya, open trip gitu apa? Ya kurang lebih begitulah. Gue bawa tamu. Jalur gue memang berencana itu naik dari Sembalun, turunnya Toreang. Yang turunnya Toreang. Dan seperti kebiasaan gue itu, di setiap pendakian yang bersifat rombongan itu gue selalu melibatkan orang setempat, ya kan? Begitupun di Rinjani gue melibatkan orang setempat. Semacam ranger apa guide gitu? Orang setempat itu sih sebenarnya fleksibel. Oh, Dia fleksibel. bisa jadi guide, bisa juga jadi porter, gitu kan. Intinya maksud dan tujuan gue adalah untuk menghormati orang setempat lah, kayak gue libatkan. Nah, singkat ceritanya, itu gue beserta tim, berikut tamunya, start dari Sembalun. Nah itu alhamdulillah sampai pos 3 itu gue gak ada masalah. Nah, setelah pos 3 itu kan kita kan pasti ngelewatin yang namanya 7 Bukit Penyesalan tuh. Iya. Nah di situ mulailah muncul yang menurut gue cerita pahit sih sebenarnya. Apa? Ada satu tim kru gue, gue tahu banget karakter temen gue yang satu ini, gue tahu banget karakternya. Dia punya kelebihan secara manajemen, dia memang orang manajemen lah. Makanya dalam setiap perjalanan gue yang sifatnya rombongan, dia gue libatkan karena memang untuk memanage, mengatur baik keuangan, logistik kita orang. Nah itu kelebihan dia. Nah, kekurangan dia, ya dia memang pendaki slow. Nah, saking slownya, nah itu di 7 Bukit Penyesalan, kita tim beserta tamu sudah sampai tuh ke Pelawangan.
Begitu sampai Pelawan, hanya satu nih yang belum sampai, tim gue, ya kan? Itu kita tungguin sampai malam hari, kok nggak sampai juga. Aduh, gue pening kepala ya kan. Tapi it's okay lah ya kan, yang penting gue udah bagi tugas. Tamu gue yang penting tetap aman, safety, lancar. Udahlah, khusus kawan gue biar gue yang mikirin lah. Tungguin sampai akhirnya tengah malam pun ya dia nggak sampai. Udahlah, akhirnya gue tinggal tidur. Tapi gue yakin bahwasannya temen gue ini karena memang jam terbangnya ya, insya Allah mah safety aja lah, gitu kan, karena pengalamannya gitu kan. Nah, begitu pagi hari barulah dia muncul dari Tujuh Bukit Penyesalan. Pagi dari mana? Itu gue break di tengah-tengah Tujuh Bukit Penyesalan. Nah terus kenapa lo nggak lanjut ke Pelawan Sembalun? Iya, gue udah udah nggak kuat, gue capek. Nah kebetulan ada tenda. Nah tenda itu tenda orang setempat yang kebetulan memang jualan di situ. Akhirnya gue ngetem di situ, kata dia kan. Malam tuh dia malam di situ. Nah gue nggak bawa apa-apa, tapi gue bawa air. Pakai dry bag sih yang 10 liter. Nah, air itu yang dibarter oleh si penjual itu. Akhirnya airnya diserahkan ke penjual. Nah, dikasihlah oleh si penjual itu makan. Bonusnya apa? Dendeng, ya kan? Ya, sampai di situ ya udah, gue cuma senyum aja kan. Tahu-tahu aja. Yang penting ya udahlah, aman gitu kan. Oke, cerita tuh berlanjut tuh. Nah, semua perjalanan oke, muncak oke, nggak ada masalah. Turun ke Segara Anak juga oke, nggak ada masalah. Nah, menjelang kepulangan, jalur yang kita pilih itu waktu itu jalur Torean. Nah ini hari itu sebenarnya tamu di pendakian Rinjani. Itu tuh dia sebenarnya tamu, cuman tamunya tamu pertemanan ya. Jadi dia dibilang tamu juga iya, dibilang tim gue juga kan, dia temen gue ya dia juga adalah kan? Buat nge-backup sedikit ya, buat backup sedikit. Nah, saat pulang ini menurut gue cerita pahitnya itu ya terjadi saat pulang. Posisi turun dari pendakian Ya, lebih pahit dari yang tadi gue ceritain, yang di Tujuh Bukit Penyesalan itu. Turun Torean. Nah, begitu turun Torean, setengah perjalanan Torean itu aman-aman aja. Sampai akhirnya ada titik di Torean itu yang menurut gue itu kayaknya bekas air terjun. Kalau ngelihat struktur tanahnya itu kayak bekas air terjun. Udah kering. Oh, dia nggak ngalir gitu. Udah nggak ngalir, tapi udah nggak ngalir. Alir kalau hujan mungkin. Nah, ada kan? Nah, waktu itu Torean tuh belum ngehit, ya nggak? Belum. Nah, Torean tuh belum ngehit lah, baru bisik-bisik tetangga aja tuh Torean. Itu turun cuma rombongan doang. Rombongan lu pada doang tuh yang Ya, turun. malah Pas ada itu. beberapa rombongan lain begitu tahu kita mau turun Torean, malah ikut kita tuh. Berapa orang tuh? Banyak lah, banyak Banyak. ya kan. Ada yang dari Tangerang ada. Tangerang ada, dari Jogja ada, ya kan. Pokoknya ikut kita karena tahu kita mau turun Torean. Nah, mereka ngintil dari itu. Nah, di titik yang tadi gue ceritain di air terjun itu, kita sempat break, kita udah kehabisan rokok nih. Nah, dikasih lah sama teman-teman dari Jogja itu rokok Tingwe, linting dewe gitu kan. Jadi kita ngelinting sendiri gitu kan, asli. Udah sampai akhirnya semua orang-orang yang turun lewat Torean itu lewat. Nah, tersisa lah tinggal gue, terus
gue yang tadi tuh yang bermasalah, pendaki slow gitu kan, Terlalu slow. sama ada kawan satu lagi dari Bekasi. Nah, tinggal bertiga tuh. Nah, nggak berapa jauh lah dari titik tersebut, gue nggak tahu gimana tiba-tiba temen gue yang pendaki slow ini dia kayak orang kesurupan. Maksudnya dalam arti kata slow, Jadi mau masuk Kayak- toilet ya? diajak ngobrol udah nggak mau apa gimana gitu. Orang tiba-tiba dia tahu Lu jadi macan. iya gitu, sempat menjatuhkan diri. Terus ya keluarlah suara-suara begitu tuh dari mulut dia. Nah, gue yang apa ya? Shipper. Gue yang kebetulan ya bertiga itu gue tim paling belakang. Gue bilang, lo tuh kenapa gitu kan? Terus tiba-tiba dari gitu dia siuman lagi. Aduh bang, perut gue sakit bang. Jadi gitu. Iya kan? Akhirnya inisiatif spontan, gue urut-urut tuh perutnya tuh. Terus tiba-tiba dia bersuara lagi kayak gitu, gitu kan, sambil garuk-garuk gitu kan, ya kan? Tuh pertama tuh masih disaksikan oleh gue dengan teman gue yang dari Bekasi itu, ya kan? Nah, karena hampir semua rombongan itu sudah di depan, nah, gue nggak mau terlalu ambil resiko. Apa? Gue bilang sama temen gue di Bekasi, tolong lo susul teman-teman rombongan yang di depan. Bilang sama yang di depan suruh break. Terus minta 2 orang untuk mundur lagi ke belakang. Artinya nemuin gue. Ya, buat bantuin ya. Buat bantuin gue. Ya kan, sementara gue jagain si pendaki slow ini nih yang lagi ya begitulah. Kehilangan kesadaran deh ya. Kehilangan kesadaran. Emang Ya kan? gak wajar kelakuannya gitu. Iya. Nah, di otak gue saat itu udah, ya itu tadi udah macam-macam. Karena gue punya pengalaman meninggal dunia di laut, teman seperjalanan gue juga. Nah itu tuh yang muncul di pikiran gue. Artinya apa? Jangan sampai kejadian gue di Torean itu sama, nauzubillah min zalik ya, sama seperti kejadian gue di laut. Ulang lagi gitu. Terulang lagi. Gue nggak pengen. Ya kan, makanya gue cepet ambil tindakan. Tolong gue utus teman gue yang berada di Bekasi untuk maju ke depan, nyusul yang di depan untuk bilang break, kemudian bawa orang ke sini. Nah, sepeninggalnya teman gue yang di Bekasi, Lu berdua nih. tinggal berdua nih gue nih Iya. dengan yang pendaki slow ini yang Lu pada saat itu jam berapa tuh, Om? wah itu kalau nggak salah itu udah sekitar jam 5 mau jam 6 menjelang maghrib. Menjelang maghrib ya. Otak gue udah pusing banget gue ya. Gue tungguin ya kan kabar beritanya dari temen gue yang nyusul di depan. Kok nggak ada kabar beritanya? Nggak ada yang nyamperin gue. Nah, saat gue tinggal berdua, itu gue ngalamin kurang lebih 2-3 kali kejadian kayak gitu lagi. Jadi tiba-tiba dia Kayak kesurupan. kayak kesurupan gitu, sampai dia pegang-pegang leher. Pengen air sendiri gitu. Iya, sampai begitu tuh kayak bilang, lu kenapa gitu kan, lu kenapa, sampai gue jambak-jambak itu rambutnya karena dia agak gondrong kan, gondrong. agak gondrong. Nah, hari udah di depan tuh. Dia Ikut rombongan depan ikut dia. rombongan depan bareng-bareng tamu, ya kan. Gue berharap
rombongan depan itu balik lagi diserahkan beberapa orang lebih buat beberapa orang. Tapi ini gue tungguin sampai 2-3 kali kejadian kayak gitu lagi, gue nggak datang. Gue udah semakin malam, setelah ngelewatin maghrib, otak gue semakin macem-macem pikiran, karena dia udah berulang-ulang kali kayak gitu. Dan sebisa-bisanya gue baca tuh. Doa deh. Iya. Bisa baca doa. Itu bisa gue baca itu. Gue jambak rambutnya, gue tekan perutnya, gue udah kayak gorengan, gue bolak-balik tuh orang, ya kan? Masih kayak gitu. Ntar tiba-tiba siuman lagi, sadar lagi, ayo kita jalan pelan-pelan yuk, nyicil. Tiba-tiba begitu lagi, itu sampai 2-3 kali. Nah, gue bersyukur alhamdulillahnya di jalur Rinjani itu ada beberapa titik itu masih dapat sinyal. Sinyal apa? Sinyal handphone. Di beberapa titik jalur Rinjani itu masih dapat sinyal. Akhirnya gue telepon sama permintaan gue, tolong kirim orang untuk bantu gue. Tambahannya apa? Bawa sekalian logistik dan air hangat. Itu permintaan gue. Terserah siapa aja. Nah, mungkin setelah gue telepon tersebut, nah gue nggak tahu lah yang terjadi di depan itu. Mungkin nanti si Hari nih, karena posisinya Hari kan di depan nih. Posisi Hari itu di depan. Apa yang terjadi di depan ya mungkin dia lah yang lebih tahu. Tapi gini Om, gue mau nanya sama lu, pas baru kepikiran buat ngumpulin handphone tuh ketika temen lu yang satu itu tuh yang pendaki slow. Enggak, si temen lu yang dari Bekasi itu kurang lebih udah berapa lama baru sadar lu kenapa nggak mau teleponnya gitu? Ini udah berapa lama itu? Sih itu kenapa gue harus telepon itu, gue sih sadar bahwasannya di beberapa titik Rinjani itu ada sinyal. Nah, terus ketika gue nunggu temen gue itu kok nggak ada yang balik-balik. Itu berapa lama tuh? Ada 2-3 jam. Buat gue udah nggak masuk akal lah. Gitu lama kan. Banget ya. Gue tau lah kemampuan temen-temen gue, bukan tamu ya. Temen-temen gue tau lah kemampuannya. Itu secara speed, pengalaman, kekuatan gitu kan, mental itu ya udahlah, udah nggak diraguin lagi. Gue tahu teman-teman gue. Tapi kok ini sampai 3 jam belum ada yang nyamperin gue gitu kan. Nah, ada masalah juga apa gitu kan. Dan gue membagi pikiran gue untuk ngurus si pendaki slow ini yang sedang bermasalah. Kemudian gue sebagian pikiran gue lagi, gue harus berpikir, andai gue melewati malam ini saat itu ya, andai gue melewati malam ini berdua dengan pendaki slow yang keadaan kayak lagi seperti keadaan lagi itu tanpa logistik, apa yang harus gue lakuin? Nah, itu sebagian pikiran gue berpikir. Sebagian pikiran yang lain yaitu kekhawatiran gue, jangan sampai apa yang pernah terjadi di laut berulang lagi di sini. Nah, gue nggak pengen tuh. Nah, itu jadi pikiran gue macam-macam tuh dibagi-bagi. Ya kan? Tapi juga sih kalau gue di posisi lu juga mungkin kalang kabut juga lah. Iya. Ngadepin situasi kayak gitu ya. Itu emang sengaja gue save. Si pendaki slow ini gue save dari siapa sih? Save dari tamu. Jadi jangan sampai tamu tahu bahwasannya tim gue bermasalah. Ada insiden ya? Ada insiden. Makanya tamu gue serahin kepada teman-teman gue yang lain untuk diboyong duluan.
biarin ini gue yang Handle. handle. Dengan catatan yaitu gue minta bantuan 1 atau 2 orang. Itu pada akhirnya gimana itu? Ya mungkin nanti kalau perihal yang di depan itu terjadi apa mungkin Hari lah yang lebih tahu. Tapi untuk yang di posisi gue, setelah sekian jam gue menunggu penantian, gue tetap mencicil tuh jalan sedikit pelan-pelan ya. sedikit, pelan-pelan gue cicil sampai akhirnya muncullah 2 orang nih teman gue. Dia tarik mundur ke belakang. Itu pun gue sempet komplain, gue bilang kenapa kok lama? Iya. Tanda tanya besar itu ya. Kenapa kok lama? Ya 2 orang itu nggak menjawab, cuman ngeluarin logistik. Ini bang, logistiknya, walaupun logistiknya ternyata yang dibawa itu cuma jatuhnya sih cemilan lah, makanan ringan. Karena kan ada postur gitu. Sama bawa air teh manis panas. Udah cuma bawa itu doang. Ya susu juga nggak ada sih. Pokoknya itu cuma teh manis sama makanan ringan. Nah akhirnya gua serahin dulu tuh teh manis dan makanan ringan itu kepada si korban nih, pendaki slow ini. Makan, wajib makan. Artinya apa? Pikir gue jangan sampai nih pendaki slow ini, si korban ini kosong gitu kan. Dia harus makan. Nah di situ gue bertiga yang sehat berpikir nih, untuk mempermudah gimana cara bawanya. Akhirnya gue inisiatif motong ranting, motong batang pohon, gue belah 2 sama teman gue yang 2 orang tadi yang sehat-sehat, mau bikin tanduk ceritanya. Nah, dengan apa? Ya dengan gesper yang ada lah gitu kan, ikat pinggang yang ada. Nah, kayak seperti di lau ya. Yeah. Hanya bedanya kan kalau waktu di lau ketahuan dia udah nggak bisa apa-apa, ya kan, udah MD, udah meninggal dunia. Nah kalau ini kadang sadar, kadang enggak. Nah begitu tandu udah jadi, karena memang si korban ini, si pendaki slow ini agak gemuk, ya itu berasa tuh beratnya. Untuk ditandu tuh berasa tuh beratnya. Aduh, kita bertiga tuh nggak kuat tuh, nggak kuat. So kalau nandu idealnya kan berempat lah, Iya. biar enak ganti-ganti depan belakang. Ini nggak kuat nih, bertiga tuh nggak kuat ngangkat dia. Sampai sempet terjerembab juga, sempet terjatuh gitu kan, karena nggak kuat. Puter otak lagi, gimana caranya? Nah, akhirnya ya udahlah, kita bertiga mutusin, udah kita jalan aja, pelan-pelan kita jalan. Nah, saat gue sendiri gue ngalamin 2 atau 3 kali kejadian si pendaki slow ini semaput atau kayak orang kesurupan gitu. Nah saat udah berempat itu kurang lebih dia terjadi lagi kayak gitu tuh dua kali lah, sampai di satu titik itu mungkin teman gue yang 2 orang ini berpikir bahwasannya dia kesurupan, dibaca-bacain sampai dibacain lah ayat kursi itu oleh temen gue. Begitu dibacain ayat kursi, lo mau tahu apa yang terjadi? Si pendaki slow ini, si korban ini malah ngikut baca ayat kursi. Nah, gue mau tadi soal baca-baca begitu, itu juga dulu memang pernah alamin kayak namanya kejadian apa kayak kesurupan tuh, gua tabokin dulu kan, namanya dulu kan, sampai gua bacain tuh dia ngikut ketawa dan dia
lu bacain apa ketawa. Dan sampai sekarang gue tahu ya dia jagoan dia bacanya. Itu dia yang lucu. Udah itu. Ketika dibacain, apa dia bilang? Dia ikut ngebaca. Setelah selesai membaca, dia ngomong apa? Tuh kan, gue bisa kan? Tuh kan, jagoan gue kan? Itu dia. Jagoan dia. Emang jagoan dia kalau soal lu mau bacain surat itu yang begitu. Ya, satu sisi kita ada khawatir, takut, tapi satu sisi mau ketawa gitu kan. Jagoan, dia ngomong jagoan gue kan bacanya. Lu nggak muka marah pasti muka lo atau kayak ngejagain kita. Akhirnya udah ditarik itu sampai ada satu kawan gue itu dari yang 2 orang tadi itu udah kesabaran udah habis, emosi sampai dia bilang ya udah kalau emang lo begitu udah lo tinggal aja di sini, gue cabut. Cuman ya kita yang 2 orang lagi ya meredam ya kan, meredam terus ya gimana lah caranya, ya udah satu-satunya jalan akhirnya si korban ini sambil berjalan itu tangannya dipegang dan ditarik gitu biar jalannya juga lebih cepat, dipaksakan dia. Akhirnya gue sampai pintu rimba itu sekitar jam 2 malam, sampai pintu rimba. Saat gue melihat udah ada pohon pisang, hati gue tenang. Pikir gue ya udah deket lah sama rumah warga. Ya keluar pintu rimba, sudah dekat dengan perkampungan, gue coba kontak lagi. Gue minta tolong kirim ojek 2 motor. Untuk apa? Untuk jemput kita. Pikir gue kenapa 2 motor? Ya yang satu bonceng 3, yang satu lagi bonceng 3. Jadi pas tuh. Begitu datang, ternyata yang datang ojeknya cuma 1. Karena ya nggak ada lagi. Oh, emang posisi jam 2 malam juga sih ya? Ya wajar lah ya. Aja. Akhirnya ya udah dibawalah kita berdua 2 orang bawa ke base camp. Yang prioritas yaitu yang tadi yang korban yang pendaki slow itu prioritas, sudah sampai baru dibawa. Itu apa ya, itu juga jadi catatan dalam perjalanan gue gitu kan, catatan pahit, catatan yang emang mesti diwaspadai. Dan selidik punya selidik, ternyata sebab musabab kenapa dia sampai begitu, ternyata dia tidak makan. Tidak makannya dari kapan? Dari siang. Saat kita suruh dia makan, dia bilangnya apa? Iya, udah gampang. Iya, gampang, ntar aja. Dia udah duluan aja. Nah itu tuh penyebab utamanya. Makanya ya buat, ya bukan hanya buat gue orang, bukan namanya buat lo juga, tapi buat semua teman-teman pendaki. Namanya pendakian itu kan pastinya menghabiskan banyak tenaga. Karena menghabiskan banyak tenaga, maka tubuh kita butuh asupan yang cukup. Nah, asupan yang cukup itu salah satunya adalah dari apa? Dari makan. Jadi jangan sampai tuh kita nggak makan, atau disuruh makan taran-taran, atau disuruh makannya cuma sekedar mie-miean aja. Kita ini orang Indo, nasi kalau belum ketemu nasi itu ya perut kita kadang-kadang belum bisa menyesuaikan gitu kan. Itu ya paling tidak buat pembelajaran kita bareng-bareng lah. Gak hanya gue, gak hanya teman-teman gue, tapi juga buat semua pendaki itu. Ya naik gunung itu bukan sebatas puncak,
selfie terus bangga-banggaan, bukan, tapi juga bagaimana sih mempelajari diri sendiri, bagaimana sih memanage diri sendiri baik secara tubuh maupun secara pikiran. Itu menurut gue